Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hortikultura dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, jumpa lagi. Salam sehat selalu. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup. Hari ini saya akan coba sedikit mengulas tentang teknik micrografting pada anggur. Jadi anggur, kita akan lihatkan bagaimana cara mengambil entris. Nah, ini dari pohon yang insya Allah sudah valid, sudah kita tahu buahnya. Ini entrisnya seperti ini. Kalau untuk micrografting kita gunakan entris yang kecil ya, yang seger, aktif seperti ini. Nah, ini kita potong seperti ini. Ops, nah kita potong, kita buang daunnya. Nah, kita buang seperti ini. Sampai ujung, insya Allah masih bisa kita gunakan nanti. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi bahan yang kita siapkan yang pertama tadi entris. Ini dari pohon yang valid. Ini insya Allah varian dari Baikonur tadi yang kita lihat buahnya. Kemudian kita siapkan batang bawah anggur. Nah, jadi seperti ini batang bawah. Hasil semayan seperti ini menggunakan plastik sosis kami. Nah, jadi tembus di belakang, di bawahnya tembus. Ya, seperti awalnya seperti itu lontong. Kita potong-potong, nanti kita masukkan ke dalam tray. Setelah itu kita semai seperti ini. Nah, setelah hidup seperti ini, dapat kita lakukan penyambungan. Nah, ini batang bawah harus kita siapkan atau stok. Ini dari Isabella. Kemudian berikutnya lagi kita siapkan pisau silet seperti ini. Kemudian parafilm seperti yang umumnya. Nanti dipotong-potong seperti ini. Bisa juga kita menggunakan plastik ziplock. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pada alpukat. Jadi kita sambung alpukat ini menggunakan jarum pentul dengan tunas yang seprit saja. Nanti insya Allah udah pernah kita bahas juga. Sekarang kita fokus ke teknik perbanyakan anggur dengan cara sistem micrografting. Pertama kita siapkan parafilmnya. Ini boleh dipotong seperti ini, boleh seperti ini. Nah, kayak gunting juga boleh. Setelah siapkan parafilm, kemudian entris yang kita gunakan ini kita biar lebih mudah kita balut nanti. Jadi dibersihkan dulu, apa enggak nih? Nah, ini tangkai-tangkainya kita bersihkan seperti ini. Kalau kita menggunakan plastik ziplock ini kita menggunakan tunas air, tapi kalau pakai ini bisa kita buang. Nah, kalau menggunakan plastik ziplock ini tidak dibuang, ini pun tidak masalah. Ya, kelihatan masih. Nanti ini kita pakai. Nah, ini ujungnya kita bersihkan. Nah, jadi ini kita ambil, potong. Kita potong-potong seperti ini ya, pendek seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Kita tekan kamera dulu. Nah, ya. Kita potong-potong seperti ini karena ukurannya kecil. Kita potong. Jadi
maka siapkan tisu di bawahnya ini. Potong-potong aja. Yang kecil nanti untuk yang kecil. Nah, ini bisa nanti satu. Kemudian bisa kita balut biar mudah. Boleh juga balutnya di atas itu, tapi biar lebih mudah kita balut di sini. Dibalut dengan parafilm. Nah, ini biar untuk memudahkan aja. Balut dari bawah ke atas, menghindari hujan. Nah, ini nanti sisanya kita bisa lanjutkan, kita balut. Nah, yang penting bagaimana proses penyambungan. Jadi ini adalah batang bawah, menggunakan sosis ini 5 tempat, mudah kita dalam menyemainya. Nah, ini bibitnya masih kecil, lihat, kelihatan. Coba kita fokuskan dulu ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ini. Nah, ya. Jadi kita bisa ambil posisi yang ini juga ke sini. Ini kalau umumnya agak basah kita lap dulu, baru kita lakukan pemotongan. Nah, simple. Saya juga gunakan jepit juga bisa pakai. Tapi kalau ini, ya ini nampak kita belah tengah-tengahnya menggunakan silet. Nah, silet. Kemudian batang entrisnya ini kita sayat seperti ini. Lihat ya, sayat, set. Kelihatan? Nah, mau 1 kali, 2 kali juga boleh. Nah, ini udah seperti ini, cukup. Seperti ini, kelihatan? Saya agak lambatkan ya. Nah, ini satu sisi agak lebih ditebalkan. Yang ditebalkan itu kemudian kita selipkan di sini. Kelihatan? Nah, selipkan. Nah, seperti ini, selipkan. Karena atasnya sudah ada parafilm, di bawahnya kita pakaikan sedikit saja, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Yang penting dia bisa melekat. Dan ini yang perlu diperhatikan di sini, yang saya amati beberapa kegagalan tuh sepertinya ada tumpukan air nanti di ini. Makanya saya tidak memperhatikan, saya tidak menutup bagian ini, bagian yang luka di sini, potongan batak dari RS-nya tidak dibuka. Jadi biar sirkulasi udara, jika nanti kalau ada cairan dia akan kering. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Nah, coba lagi yang lain biar lebih mahir. Nah, ini yang kecil sama, jadi cukup pakai batang bawah yang kecil, yang penting dia udah hidup, udah ini, baru kita. Nah, ini kita pakai yang kecil. Mudah-mudahan kelihatan ya. Betulkan dulu kameranya. Nah, ini daunnya pun dibuang, tidak masalah ya. Nah, ini kita pakai yang kecil sekali. Nah, potong, kelihatan. Nah, kemudian kita banyak istilah, banyak skill, saya tidak, ini skill DW namanya. Nah, jadi di tengah-tengah. Nah, tengah. Kemudian karena itu kecil, ya kita pakai yang agak kecil juga. Kalau kebesaran pun tidak masalah. Jadi untuk entris yang terlalu besar nanti bisa dipotong sebagian.
Mengapa micrografting ini? Saya duga ini dengan jaringan semakin lunak ini pertautan antara batang RS dengan entris, saya duga ini akan bertaut dengan baik, cepat begitu, cepat anunya. Ya, sebenarnya pakai jepit, saya jepitnya lagi. Entah kemana ini? Ini sedikit aja, jadi kita hanya untuk asal nempel aja di sini, jangan terlalu kenceng. Nah, ada. Nah, seperti ini, kelihatan enggak? Nempel dah. Nah, jadi ini bisa untuk solusi mereka yang tidak punya halaman luas, saya bisa menyambung anggur menggunakan tempat yang hemat. Jadi ya, saya gunakan yang kecil ya. Sebenarnya bisa lagi kita di bawah, bisa gunakan yang posisi yang kecil. Nah, seperti ini. Kelihatan? Ya. Potong ujungnya. Yang sudah di parafilm tidak masalah, di silet aja, tidak masalah. Nah, ya, tinggal dibuang aja ini. Nah, baru kita selipkan. Selipkan seperti ini. Kemudian kita ambil parafilm yang sisa tadi. Kemudian kita balut. Ya, asal nempel aja. Nah, sip, seperti ini. Jadi ini micrografting pada anggur, hemat tempat. Nah, ini nanti bisa kita lanjutkan lagi, hemat entris, medianya juga hemat, bibitnya juga insya Allah gampang. Nah, ini yang sudah kita grafting beberapa hari yang lalu, ada yang sistemnya panjang, ada juga yang langsung. Nah, ini insya Allah udah pada nyongol. Ini juga baru kemarin ini berapa hari ini, mungkin ini baru tanggal berapa ini, tanggal 16, sekarang tanggal 18, ini baru 2 hari. Nah, ini udah mulai ada aktivitas penjebulan. Nah, ini udah mulai kayaknya ada pergerakan pecah. Nah, simpan di sini micrografting ini, gayung boleh diapakan, tempat teduh. Nah, ini sudah kita sambung, mudah-mudahan nanti ini bisa berhasil memudahkan kita dalam budaya. Jadi tempat sederhana sempit kita bisa menghasilkan ini. Nanti setelah hidup baru kita bisa pindahkan ke dalam polybag seperti yang lainnya. Nah, jadi hemat kan? Nah, ini malah untuk bawanya mudah ini, seperti ini. Oke. Jadi bibit kita juga banyak, ada juga pakai jepit. Ada juga sistem plastik ciplock, jadi disambungnya seperti, ntar saya lihatkan. Nah, ini sistem ciplock ini, ya, ini dan juga hidup nih. Ini juga seperti ini. Nah, umumnya saya lebih senang ini juga hidup, alhamdulillah. Nah, ini juga sambung tapi ujungnya dikeluarin dikit. Ini metodenya Yatno Gondrong, baru kemarin saya lihat. Nah, ini dibiarkan aja ujungnya. Kalau Yatno Gondrong kan modelnya di Mas Yatno ini disambung, ujungnya ini dibiarkan seperti ini. Nah, ini insya Allah hidup.
Cuma ada problem yang saya lihat di dunia penyambungan ini, luka inilah yang sering busuk, makanya ini saya buka, tidak saya balut. Nah, ini juga alhamdulillah, ini juga jebul. Ini juga ada saya sambung juga di atasnya juga udah mulai keluar itu. Nah, jadi ini solusi bagi kawan-kawan yang ingin mengembangkan anggur dengan hemat menggunakan sistem micrografting. Semoga bermanfaat dan kita diberikan kemudahan. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Dan ini maaf saya tambah lagi, disiram ya, disiram, nanti dikasih pupuk sedikit pun juga dosis rendah boleh untuk mempercepat ini. Oke, saya lagi, COVID belum berakhir, kita harus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, insya Allah Allah berikan kemudahan kita untuk berupaya dan berusaha. Semoga berkah. Salam pengangguran dari Kalbar untuk Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.